البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir untuk yang bab ini. Bab apa itu? Masalah yakin dan tawakul. Tayyib qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadiyah asyar. Kenapa hadiyah bukan hadiyu? Kenapa dia polanya seperti mansub? Maupun bisa. Bukan. Sebelah. Kenapa bukan hadiyu? Al-hadisu al-hadiyah asyar, as-saniyah asyar, as-salisu asyar. Memang hadiyah asyar dan iya, karena untuk bilangan 11 dan 12 khusus dia itu adalah apa? Polanya adalah mansub ala tarkib ahada asyar. Memang dia polanya adalah pola mansub, tapi bukan mansub. Tapi apa? Mabni alal fath. Mabni alal fath. Memang ini khusus cara membacanya. Untuk 11 dengan 12. 11 dan 12, ya. Bilangan. Bukan hanya 11 dan 12, bahkan sampai 19. Iya. Iya, sampai 19 pun demikian, mabni alal fath. Kalau 20 ke atas baru balik seperti biasa. Baik, 11 sampai 19, tamam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dua orang bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu mendatangi Nabi, sementara yang lain bekerja. Maksudnya yang mendatangi Nabi adalah apa? Sibuk belajar, mengambil warisan-warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain bekerja. Fasyakal muhtarifu akhahu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang bekerja tadi, dia mengeluhkan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak mau kerja, dia cuma menganggur aja di rumah, mengambil makanan dariku dan sebagainya. Justru Nabi bersabda apa? La'allaka turzaqu bih. Barangkali engkau mendapatkan rezeki dengan sebab dia justru. Taib. Rawahu at-Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Yahtarif ay yaktasib wa yatasabbab, mencari sebab dan bekerja. Kasab. Taib, dari hadis ini, dan hadisnya memang sahih, kita mendapatkan beberapa faedah bahwasanya kondisi manusia itu bermacam-macam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya urusan kalian itu bermacam-macam. Ada yang bekerja pun bermacam-macam. Ada yang sibuk belajar, ada juga yang sibuk mengurusi yang lain, ada yang sibuk menjaga, ada pula yang sibuk merawat, ada pula yang sibuk untuk mencuci dan sebagainya. Memang amalan manusia itu bermacam-macam. Dan ini pula yang di zaman Rasulullah SAW. Ada yang keumumannya adalah pedagang dari kalangan Quraisy, ada yang keumumannya adalah petani dari kalangan apa? Orang-orang Ansor, ada yang keumumannya adalah peternak dari kalangan orang-orang Arab. Ada juga yang menjadi pembantu-pembantu, ada juga yang menjadi hamba sahaya. Semuanya bidangnya lain-lain. Maksudnya memiliki bidang yang banyak. Tetapi yang penting apa? Yang penting di dalam akidah yang sama dan manhaj yang sama. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, ketika beliau mensyarah hadis la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, akan terus-menerus ada sekelompok orang dari umatku yang menampilkan kebenaran. Beliau mengatakan ta'ifah mansurah itu dari kelompok yang banyak. Ada yang dari kalangan ulama, ada yang dari kalangan tulabil ilim, ada yang dari kalangan umara, ada yang dari kalangan para tujar, para pedagang, ada soyyadun dari para nelayan dan lain-lain. Karena yang penting bukan jenis pekerjaan dia sehari-hari, tetapi yang penting adalah akidah dia apa, manhaj dia itu apa. Kalau manhajnya sama, maka yang terpandang adalah itu, dia adalah ta'ifah mansurah, walaupun jenis pekerjaannya berbeda-beda. Dan ini pula yang di zaman Rasulullah. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya orang yang bekerja ini dia mengeluh kenapa saudaranya itu tidak ikut bekerja, padahal dia adalah tinggal satu rumah. Barangkali adalah mengeluhkan dia ikut makan dengan orang ini. Tetapi apa? Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya rizki itu bukan semata-mata dari pekerjaan. Kita tidak tahu dengan sebab apa kita mendapatkan rizki. Berapa banyak orang yang bekerja ternyata apa? Bankrupt, tidak mendapatkan rizki seperti orang lain.
Dan boleh jadi kita mendapatkan rezeki karena apa? Karena doa orang-orang yang pernah kita tolong. Mungkin pernah kita tolong dalam kondisi yang sangat memerlukan, kemudian dia berdoa, sekali doa itu ternyata diberkahi. Sepanjang hidup kita selalu mendapatkan rezeki. Bukan dari apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka manakala kita tidak tahu dengan sebab apa kita mendapatkan rezeki, maka dari situlah kita tawakalnya itu kepada Allah, bukan tawakal kepada pekerjaan. Karena kita hanya sekedar berupaya dan kita tidak mampu memastikan apakah rezeki ini datang memang dengan sebab pekerjaan kita atau sebab kepandaian kita atau semata-mata adalah rahmat Allah. Kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang beli dari barang kita bukan karena dia perlu pada barang kita, tapi pengen sedekah secara rahasia pada kita. Niatnya adalah pengen menolong kita. Maka kita nggak tahu. Dari situlah maka hadis ini masuk di dalam bab apa? Bab tawakal. Yaitu kita tawakalnya bukan kepada zahir dari amalan kita, tapi tawakalnya adalah kepada Allah, kita sekedar berupaya. Kemudian makanya dari sini Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bih, barangkali engkau mendapatkan rezeki dari dia. Makanya dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kalau nggak salah dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis bahwasanya para pencari hadis inilah yang justru menyebabkan datangnya keberkahan di muka bumi, menyebabkan rezeki dari Allah terbuka, turun terkucur deras dari langit dan naik dari dalam bumi dan sebagainya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala dalam biografi Abdul Ghani Al-Maqdisi itu bahwasanya apa? Kami masyarakat di sini menganggap bahwasanya rizki yang kami dapatkan dan ketentraman yang kami dapatkan di negeri ini adalah dengan sebab adanya Anda, Al-Hafidz Abdul Ghani. Walaupun tidak memastikan tapi menduga, membandingkan dengan sebelum beliau ada dan setelah beliau ada dan sebagainya itu. Kenapa? Karena memang mereka adalah para orang-orang yang mendatangkan kebaikan, yang menyebabkan umat tahu mana halal, mana haram, sehingga apa? Bumi pun selamat dari kerusakan. Nah, kalau bumi selamat dari kerusakan, diisi dengan ketakwaan, datang yang namanya rizki yang banyak. Wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sungguh kalau mereka itu istiqamah di atas jalan ini, pasti kami akan curahkan kepada mereka air minum yang segar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlal kitab walau annahum aqamu taurata wal injila wa unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya mereka yaitu ahlul kitab mau menegakkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka sekarang ini yaitu Al-Qur'an, menjalankan kandungan, sementara Taurat dan Injil menyuruh untuk apa? Mengikuti Nabi yang terakhir ini. Niscaya mereka akan makan rizki dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu syar'i itu mendatangkan rizki. Makanya di sini Rasulullah mengingatkan, barangkali justru kamu dikasihani Allah dan diberi rizki bukan karena kerjaanmu sehari-hari, tapi karena iqbalnya, karena konsentrasinya saudaramu untuk meninggalkan dunia demi menjaga warisanku ini, yaitu apa? Ilmu yang banyak ini, ilmu syariat. Ini dari satu sisi. Adapun dari sisi yang lain, jelas kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya sebaik-baik orang adalah yang sedekah, bukan yang menerima sedekah. Rasulullah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Bahwasanya tangan yang di atas itu adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasulullah bersabda, al-yadul ulya al-mu'ti wal yadul sufla as-sa'ilah. Al-mu'tiyah dan as-sa'ilah. Bahwasanya tangan yang di atas adalah yang memberi, al-mu'tiyah. Sementara tangan yang di bawah adalah as-sa'ilah, yang meminta-minta. Ini menunjukkan bahwasanya kalau dia bekerja dan dia mampu bersedekah kepada orang lain, dia adalah lebih baik daripada orang yang lain itu. Dan dari sisi tentunya apa? Kita dilarang untuk membebani orang lain. Kita berusaha untuk apa? Kalaupun orang lain berbuat baik pada kita, kita upayakan untuk membalas kebaikan dia, agar kita tidak terlalu berhutang budi pada dia. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud itu, Rasulullah mengatakan apa itu? Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik kepada kalian, hendaknya kalian membalasnya dengan serupa. Fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'ulah. Apabila kalian tidak mendapati sesuatu untuk membalas yang setimpal, maka doakan bagi dia hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Sampai kalian memandang bahwasanya kalian telah membalas kebaikan dia tadi dengan sempurna, yaitu didoakan berulang-ulang. Jadi bukan berarti ini dalil bagi
orang-orang sufiyah, orang-orang turuqiyah yang mereka adalah pengemis. Oh, kami ini tidak mampu bekerja. Kenapa? Karena kami ini sibuk untuk belajar kepada syekh-syekh kami. Syekh-syekh yang mengajak kepada zandaqah, kepada kemunafikan itu. Nah, maka apa? Tugas kalian wahai para tujar untuk sedekah pada kami. Ini adalah akhlak yang buruk, memaksa orang lain untuk sedekah pada dirinya. Ini tidak benar. Dan ini yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh sufiyah. Mereka malas bekerja, sengaja malas bekerja, bukan karena memang mereka sibuk untuk menjaga warisan Rasul, tapi mereka memang malas bekerja. Kemudian apa? Mereka mendatangi para pedagang dengan memaksa-maksa, mengancam, kalau kalian nggak menolong kami, kalian masuk neraka, awas, dan sebagainya. Ya, ini yang tercela. Harusnya adalah apa? Apa yang dipraktekkan oleh misalkan ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sibuk mengajar dan ada dari kerabat beliau yang menafkahi beliau, tapi beliau jarang untuk apa? Untuk meminta-minta. Walaupun beliau sendiri sudah dijamin. Dan inilah yang seharusnya. Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam.